Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diandra Ulianjani Hudojo dari kelas 10 MIPA 1 akan menceritakan hikayat tentang Jaya Lengkara. Diceritakan pada zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Ajam Saukat yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Saiful Muluk. Raja Saiful Muluk memiliki istri yang bernama Putri Sukandarum. Putri Sukandarum belum dikaruniai anak. Oleh sebab itu, Raja Saiful Muluk memilih untuk menikahi seorang putri yang bernama Putri Sukanda Bayang-Bayang. Putri Sukanda Bayang-Bayang dikaruniai dua anak yang diberi nama Makdam dan Makdim. Karena takut kehilangan akan kasih sayang suaminya, Putri Sukandarum memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memberikannya seorang anak. Dan lahirlah seorang bayi anak laki-laki yang diberi nama Jaya Lengkara. Setelah Jaya Lengkara lahir, kerajaan Ajam Saukat menjadi kerajaan yang lebih maju dari sebelumnya. Raja Saiful Muluk pun mengutus Makdam dan Makdim untuk menemui seorang peramal. Menurut peramal tersebut, kelak Jaya Lengkara akan menjadi raja yang sakti dan ditakuti raja-raja yang lainnya. Mendengar hal itu, Makdam dan Makdim dibutakan oleh rasa iri dengki dan berbohong kepada sang ayah bahwa kelak nanti Jaya Lengkara akan menghancurkan kerajaan Ajam Saukat. Mendengar hal tersebut, raja pun marah dan mengusir Permaisuri dan Jaya Lengkara dari kerajaannya. Mereka tinggal di gua untuk menghindari bahaya-bahaya dari binatang buas. Tak lama, Raja Saiful Muluk terkena penyakit misterius yang tidak diketahui apa penyebabnya maupun bagaimana cara menyembuhkannya. Berbagai macam tabib dari seluruh penjuru negeri tidak dapat menyembuhkannya. Namun, menurut seorang ahli nujum, hanyalah sebuah bunga kembang kumkuma putih dari puncak gunung negeri Mesir yang dapat menyembuhkan sang raja. Karena tidak ada yang mampu untuk mengambil bunga tersebut, maka diutuslah Makdam dan Makdim. Di sisi lain, ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Madinah, yang Raja Madinahnya juga sedang mengalami penyakit yang sama seperti Raja Saiful Muluk. Putrinya yang bernama Putri Ratna Kesina bermimpi akan bahwa kembang kumkuma putihlah yang dapat menyembuhkan ayahandanya. Maka dari itu, putri, prajurit, dan rakyatnya pergi untuk mencari bunga tersebut. Selama di perjalanan, putri, prajurit, dan rakyatnya menghadapi berbagai macam rintangan, sehingga akhirnya prajurit dan rakyat dari kerajaan Madinah memutuskan untuk kembali ke kerajaan Madinah. Putri sendiri berjalan untuk mengambil bunga tersebut. Sesampainya putri di puncak, ia bertemu dengan Makdam dan Makdim beserta Jaya Lengkara. Di sana mereka juga bertemu dengan seekor naga yang mengatakan bahwa mereka harus menunggu selama 40 hari lamanya sebelum bisa mengambil bunga kumkuma putih tersebut. Dengan tak sabar, Makdam dan Makdim menyuruh secara paksa untuk Putri Ratna Kesina untuk mengambil bunga tersebut secara paksa. Namun di sisi lain, Putri Ratna Dewi, anak dari Raja Peringgi, juga bermimpi akan bunga ajaib ini dan ingin memilikinya. Raja Peringgi pun mengutus dua menterinya untuk mengambil bunga tersebut di puncak gunung negeri Mesir. Menteri yang satunya bertugas untuk mengelabui Raja Mesir, dan yang satunya lagi pergi ke puncak gunung negeri Mesir. Sesampainya di sana, sang menteri bertemu dengan Putri Kesina dan Makdam dan Makdim. Makdam dan Makdim pun dipenjara dan Putri Kesina pun ditangkap. Sang naga dan Jaya Lengkara pun pergi ke negeri Peringgi untuk menyelamatkan Putri Kesina dan Makdam dan Makdim. Di sana Jaya Lengkara pun berdakwah dan mengislamkan jin Islam yang kelak akan membantunya untuk melepaskan Makdam dan Makdim. Namun saat Jaya Lengkara dan yang lainnya sedang mencoba untuk melarikan diri, Mangkubumi Mesir sedang mencoba untuk mengambil bunga kumkuma secara paksa, yang akhirnya dibunuh oleh Jaya Lengkara. Jaya Lengkara pun pergi untuk menemui Raja Mesir dan mengajukan sebuah permintaan bahwa Ratna Dewi untuk dinikahkan oleh Makdim. Sang Raja Mesir pun setuju. Jaya Lengkara dan Putri Kesina pergi ke Ajam Saukat untuk menyembuhkan ayahandanya. Beberapa hari kemudian, Jaya Lengkara pun pergi untuk menemui ibunya di hutan. Yang ternyata Putri Kesina diam-diam mengikuti Jaya Lengkara karena ia lelah diganggu oleh Makdam dan Makdim. Karena ingin memiliki Putri Ratna Kesina, Makdam dan Makdim pun berencana untuk membunuh Jaya Lengkara.
Namun rencana itu digagalkan oleh sang naga, yang akhirnya sang naga itu membawa Ratnakesina dan Jayalengkara menuju kerajaan Madinah. Di kerajaan Madinah mereka disambut hangat dan mereka akhirnya menikah dan memimpin sebuah kerajaan yang makmur dan kaya dari kerajaan-kerajaan yang lainnya. Amanat yang dapat saya simpulkan dari hikayat ini adalah bahwa iri dengki tidak akan membawa kebaikan bagi kita semua, dan bahwa sifat pemaaf adalah sifat yang paling mulia di antara sifat-sifat yang lainnya.